Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dengan melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas berkat-Mu, di mana kami dapat dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar lagu pujian dan renungan. Kami memohon kiranya Tuhanlah membuka hati dan pikiran kami, dan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yang menjadi renungan kita malam ini adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah hidup berkelimpahan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kehidupan yang berlimpah adalah kehidupan baru yang Tuhan Yesus inginkan dari kita setiap umatnya. Kehidupan ini bukanlah kehidupan kita yang lama, tetapi adalah kehidupan rohani yang bersemangat, yang telah mengatasi kehidupan kemerosotan dalam dunia yang terdahulu. Dalam kehidupan yang kita alami saat ini, di mana keberadaan kehidupan kita tidak sepenuh seperti yang kita harapkan. Sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha untuk mencari kehidupan berkelimpahan yang Yesus inginkan. Mari kita perhatikan dan mengamati kawanan domba. Kita akan melihat domba-domba. Ada yang gemuk, ada yang kuat, ada yang kurus, dan yang lain tampak segar dan penuh aktivitas. Namun, selalu ada saja domba yang tampak tidak bersemangat dan lesu. Begitu juga bila kita mengamati pohon anggur, pohon mangga, kita dapat melihatnya secara jelas bahwa ada sebagian pohon menghasilkan banyak buah yang segar dan manis, tetapi ada juga yang tidak berbuah sama sekali. Pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah ini mengingatkan kita bahwa mereka tidak ataupun menyia-nyiakan kesempatan atau bidang tanah yang mereka tempati. Saudaraku seiman, dari keterangan renungan kita yang telah digambarkan seperti pohon di atas, apakah pengajaran yang bisa kita dapat dari pengamatan ini? Mari kita melihat. Baik domba dan pohon-pohon buah
Keduanya mempunyai sifat untuk menghasilkan aktivitas yang berharga. Tetapi tidak semua mempunyai hidup yang berkelimpahan. Sebagian orang Kristen hidup dengan seturut kepada Tuhan dalam segala sesuatu tentunya dan yakin akan hidup dengan berkelimpahan dalam sukacita. Seperti kita ketahui, dalam doa maupun dalam perkara-perkara kecil, yang pertama kali kita lakukan sebelum memulai aktivitas agar sesuai dengan kehendak Allah, kita harus selalu mengucap syukur, damai, dan sukacita dalam Kristus Yesus. Karena sampai saat ini kita telah diselamatkan dengan nafas kehidupan. Tentunya kita mengucapkannya melalui doa kita sendiri. Kita sebagai orang Kristen yang hidup dalam berbagai tantangan, hendaklah kita jangan sekali-sekali dengan menempatkan diri sendiri sebagai pusat untuk memenuhi keinginan sendiri. Kita harus ingat, berdoa atau melayani untuk memenuhi keinginan diri sendiri seringkali mendatangkan penderitaan maupun kegelisahan yang akibatnya dalam diri kita tidak ada damai dalam hati. Saudaraku yang saya kasihi dan saya hormati, perbedaan kehidupan Kristen dalam kehidupan sehari-hari maupun di gereja tentunya tidak dapat dipungkiri, yang dengan jelas terlihat ada di antara kita jemaat. Dapat kita lihat ada kehidupan jemaat yang menerimanya dalam kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi ada juga kehidupan jemaat yang kehidupannya sederhana. Mari kita lihat kehidupan Elia. Isabel ingin membunuh Elia, dan Elia melarikan diri ke Betsheba. Dalam pelariannya, Elia kelelahan sehingga ia jatuh dan tertidur di bawah sebuah pohon. Dalam tidurnya, Elia didatangi seorang malaikat Tuhan untuk membangunkannya dan menawari makan. Malaikat berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka si Elia bangun, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudaraku yang terkasih, sama halnya seperti Elia, kita pun dalam menjalani kehidupan ini ada masa-masa iman kita lemah. Perjalanan hidup yang harus kita tempuh, baik itu iman kerohanian dan dalam pelayanan, adalah perjalanan yang jauh dan kadangkala membuat hati kita menjerit dan frustasi. Tetapi seperti Elia, kita harus belajar makan dan minum hingga kenyang dengan menerima firman Allah dan dipenuhi dengan rohnya, sehingga kehidupan kita yang terdalam menjadi penuh dengan semangat. Sebuah kehidupan yang berlimpah adalah kehidupan yang dapat menyelesaikan perjalanan yang Tuhan
tetapkan bagi kita. Sekali lagi, sebuah kehidupan yang berlimpah adalah kehidupan yang dapat menyelesaikan perjalanan yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk mencapai gunung Allah yang kudus. Amin. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami hidup tetap hanya memuliakan nama-Mu saja. Dengan memuliakan nama Tuhan, kami yakin hidup kami akan berkelimpahan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Daya Tuhanlah yang menjagai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.